Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara propagation tanamannya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara propagation atau cara memperbanyak tanaman hias sirih gading. Nah, ini tanamannya teman-teman, tanaman hias sirih gadingnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lagi menyaksikan video ini dan belum di subscribe, bisa dibantu di like, di komen, dan di subscribe agar channelnya Brojai semakin berkembang dan terus memberikan referensi-referensi dan informasi mengenai tanaman hias. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, ada baiknya kita melihat dulu dan mengenal lebih dekat mengenai tanaman hias yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanaman ini teman-teman, tanaman sirih gading. Nah, tanamannya ini sangat menarik ya teman-teman. Dari corak daunnya sendiri, dia berwarna hijau dengan ada gradasi warna kuningnya sehingga mempercantik tanaman hias sirih gading ini. Tanaman hias sirih gading sendiri merupakan tanaman hias yang dapat hidup di dua alam ya teman-teman. Dia dapat tumbuh dengan media air dan dapat tumbuh juga dengan media tanah seperti ini. Nah, sangat menarik bukan untuk kita bahas tentang tanaman hias sirih gading ini. Di sini saya memiliki sudah dua pohon ya teman, tanaman hias sirih gading, atau kalau dalam bahasa ilmiah ini saya kurang paham nih, kita bisa searching dulu mengenai tanaman hias sirih gading. Sebenarnya sudah banyak sih yang mempraktekkan dan menunjukkan cara perbanyak tanaman hias sirih gading ini. Dan pada video kali ini kita langsung praktekkan ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan informasi serta referensi bagi teman-teman yang ingin memperbanyak tanaman hias sirih gading ini. Tanaman hias sirih gading juga merupakan tanaman hias yang dengan perawatan yang mudah dan bisa dikatakan dia merupakan tanaman hias dengan perawatan yang tidak terlalu ribet sehingga sangat mudah untuk ditanam serta dirawat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang terutama untuk teman-teman yang menyukai tanaman hias dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu ribet, salah satu pilihan tanaman yang teman-teman dapat pilih yaitu tanaman sirih gading. Nah, tanamannya bentukannya seperti ini. Bentukannya sangat cantik dan menarik ya teman-teman. Dan tanaman sirih gading juga ini merupakan tanaman yang bandel ya teman-teman. Dia tidak pilih-pilih tempat di mana dia dapat tumbuh. Dia dapat ditempatkan juga sebagai tanaman indoor, bahkan bisa diletakkan di dalam ruangan ya teman-teman. Dan tanaman sirih gading ini dapat tumbuh dengan sangat baik dan dapat tumbuh dengan subur bila diletakkan di dalam ruangan. Jadi tanaman ini tidak terlalu cerewet, jadi dia merupakan tanaman yang dapat diletakkan di dalam ruangan ataupun tanaman yang dapat diletakkan di luar ruangan. Dan tanaman sirih gading ini juga dapat menjadi referensi teman-teman untuk pilihan sebagai tanaman gantung, karena tanaman sirih gading merupakan tanaman hias yang menjuntai atau tanaman hias jenis merambat ya teman-teman. Dan setelah saya searching dan cari di internet mengenai tanaman hias sirih gading ini, termasuk tanaman dengan nama Epipremnum aureum, agak ribet sih teman-teman namanya, jadi lebih simpel aja kita sebut ini sirih gading dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa ilmiah mengenai tanaman ini agak ribet.
dengan nama Epipremnum aureum. Agak ribet gitu untuk menyebutkannya. Jadi tanaman hias sirih gading juga ini selain sebagai tanaman hias untuk mempercantik ruangan, tentunya jika teman-teman meletakkannya di dalam ruangan akan memberikan ruangan tampak lebih segar dan hijau karena daunnya sendiri ini memiliki gradasi daun yang sangat cantik ya teman-teman. Jadi salah satu pilihan bagi teman-teman untuk memilih tanaman hias sebagai dekorasi di dalam ruangan, pilihannya itu sirih gading, karena tanaman sirih gading ini teman-teman dapat tanam dengan menggunakan media tanah, dan dapat juga teman-teman tanam atau teman-teman tempatkan tanaman hias sirih gading ini dengan media air, jadi tidak perlu kotor-kotor lagi nih ketika teman-teman ingin memelihara tanaman hias sirih gading ini. Salah satu pilihannya itu dengan menggunakan media air, karena tanaman hias sirih gading ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia dapat tumbuh di dua alam ya teman-teman. Dapat tumbuh dengan media tanah dan dapat tumbuh juga, bahkan kebanyakan orang ketika melakukan propagation atau perbanyakan sirih gading ini atau tanaman hias Epipremnum aureum ini dengan menggunakan media air. Ketika dia sudah mengeluarkan akar yang cukup banyak, baru dipindahkan ke media tanam. Dan bila teman-teman perhatikan di sini, setiap puas pada tanaman hias sirih gading dia sudah mengeluarkan akar angin ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ketika teman-teman ingin melakukan perbanyakan tanaman hias sirih gading ini. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ini tanaman hias potos dengan nama ilmiah Epipremnum aureum. Ada sebutnya. Nah, selain itu, dalam tanaman hias sirih gading ini sendiri juga memiliki beberapa manfaat ya teman-teman yang dapat diberikan ketika teman-teman menanam dan memelihara tanaman hias sirih gading ini. Salah satu di antaranya ialah tanaman hias sirih gading ini mampu menyerap racun dan polusi udara. Nah, salah satu sumber yang saya baca itu dia dapat mampu menyerap polusi dan racun di udara teman-teman, serta dia dapat mengolah racun menjadi pasokan oksigen yang segar dan dapat membantu mengatasi masalah pernafasan, mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan. Ketika teman-teman meletakkan tanaman hias sirih gading ini di dalam ruangan, dapat membantu dan memberikan sirkulasi yang baik di dalam ruangan ya teman-teman. Dan tanaman hias ini juga dapat menetralisir bau amis yang ada di dalam ruangan. Jadi jika teman-teman ingin menempatkan tanaman hias sirih gading di dalam ruangan, ini sangat dianjurkan ya teman-teman, karena manfaat serta khasiat yang diberikan dari tanaman hias sirih gading ini sangat baik ya teman-teman. Oleh karena itu ada beberapa orang juga yang menanam tanaman hias sirih gading ini di dalam kamar mandi dengan menggunakan media air. Mungkin salah satunya itu menghilangkan bau amis ya teman-teman, yang seperti yang saya dapat dari berbagai sumber di internet, ini mampu menetralisir ruangan dari bau amis. Nah, dan tanaman hias sirih gading ini juga dapat membantu menghilangkan bau asap rokok ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai teman atau suami yang merokok nih, salah satu pilihannya menanam tanaman hias sirih gading di dalam ruangan teman-teman. Dapat teman-teman letakkan misalnya ini di sudut-sudut ruangan, di atas meja ruang tamu, ataupun di tempat di mana teman-teman ingin letakkan, dan dapat memberikan manfaat yang positif bagi teman-teman ketika menanam tanaman hias sirih gading ini. Dan dari salah satu sumber yang saya dapat lagi dari internet, ini juga tanaman hias sirih gading juga dapat menenangkan kondisi psikologis. Jadi sebenarnya tanaman yang kita tanam atau tanaman hias
yang kita pelihara juga sebenarnya dapat menghilangkan rasa stres ya teman-teman. Dan dengan merawat tanaman hias dengan berbagai warna serta berbagai bentuk juga dapat memberikan ketenangan bagi teman-teman, karena dari hasil yang diberikan oleh tanaman hias juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang ingin menanam tanaman hias, mulailah dengan hal-hal yang mudah. Artinya memilih tanaman hias yang mudah untuk dirawat ya teman-teman. Jadi salah satu pilihannya untuk tanaman hias yang bandel dan perawatan minim, salah satu pilihannya itu tanaman sirih gading ini ya teman-teman, atau dengan nama latin Epipremnum aureum, atau biasa juga orang menyebutkan ini tanaman hias potos. Dan kita masih berlanjut lagi dengan sekelumit mengenai tanaman hias sirih gading atau Epipremnum aureum atau tanaman hias potos ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai cara propagation dan cara perbanyakan tanaman hias sirih gading itu sendiri. Nah, bila teman-teman perhatikan di sini, setiap ruas tanaman sirih gading itu sudah memiliki akar angin ya teman-teman. Jadi ketika melakukan perbanyakan ini sangat mudah dan dia dapat cepat tumbuh ya teman-teman, karena di setiap ruasnya dia sudah memiliki akar angin. Jadi sangat mudah ketika kita melakukan perbanyakan atau propagation, serta dapat dilakukan dengan pemotongan ya teman-teman, dimana setiap akar angin itu dapat kita tanam dan menjadi bibit-bibit baru. Nah, untuk lebih dekatnya dapat saya perlihatkan. Nah, ini jenis tanaman hias sirih gading ya teman-teman. Daunnya yang berwarna hijau dengan ada gradasi warna kuningnya, sehingga mempercantik tanaman hias sirih gading itu sendiri. Dan bila teman-teman perhatikan dan bila teman-teman ingin mengetahui tanaman hias sirih gading, sebenarnya telah ada pada video awal saya yang cek tanaman hias di kantor dan tanaman hias indoor di dalam kantor. Sebenarnya ini tanaman hias sudah ada sebelumnya pada video-video awal saya. Jadi ketika teman-teman ingin melihat tampilan awal tanaman hias sirih gading ini, awalnya ini menjuntai sangat panjang ya teman-teman. Dan ketika saya tinggal cuti selama kurang lebih 3 minggu dan tidak ada yang mengurus, ini pada rontok semua ini, pada rontok. Dan ketika saya kembali, saya rawat kembali dan akhirnya saya memiliki 2 tanaman hias sirih gading, tetapi dia kurang menjuntai panjangnya teman-teman, karena ada beberapa yang sudah saya potong dan saya tanam kembali, sehingga saya memiliki 2 pot ini tanaman hias sirih gading. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara saya propagation dan perbanyak tanaman hias sirih gading ini yang dapat memberikan sejuta manfaat bagi kesehatan dan mempercantik lingkungan dengan tanaman hias yang murah dan dengan perawatan yang mudah. Sirih gading atau Epipremnum aureum ini sangat mantap. Dan kita lanjut lagi teman-teman, cara perbanyak sirih gading atau cara propagation tanaman hias sirih gading. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki beberapa batang dari tanaman hias sirih gading, dan cara perbanyaknya sangat mudah ya teman-teman. Ketika kita telah memiliki tanaman hias sirih gading ini hasil dari pemotongan, biasanya di setiap ruas dia itu mengeluarkan cabang, dan dia ini akarnya sangat sehat ya teman-teman.
di setiap cabang dia itu sudah mengeluarkan akar angin, jadi perbanyakannya sangat mudah sekali. Dan bahkan sebelum kita tanam pun dia sudah mengeluarkan ini teman-teman, tunas baru, calon bakal tunas. Nah, ini dia sudah memiliki bakal calon tunas. Dan sebenarnya menarik dari tanaman hias sirih gading ini sebenarnya ini teman-teman, corak dari daunnya sendiri warna hijau dengan ada gradasi warna kuningnya. Dan setelah kita memiliki tanaman hias yang akan kita perbanyak atau kita propagation, yang kita butuhkan adalah ini teman-teman, cutter, alat untuk memotong tanaman hias ini. Nah, untuk cara pemotongan atau cara pemangkasan dengan cara stek batang, ini stek batangnya teman-teman kita perbanyak dengan stek batang dengan media air. Nah, kita tinggal pilih di setiap luasnya tanaman hias sirih gading itu dia sudah memiliki akar angin. Dan kita tinggal potong saja teman-teman yang di sini. Kita potong. Nah, seperti ini. Kita udah dapat dua. Dan kita bisa potong lagi di sini. Cukup menarik dan cukup mudah ya teman-teman cara perbanyakan dari tanaman hias sirih gading ini. Karena tanaman hias sirih gading merupakan tanaman hias yang tidak cerewet dan dia dapat tumbuh dengan media air. Dan tanaman hias sirih gading, bila teman-teman perlu ketahui, merupakan tanaman hias yang sangat menyukai media air yang agak basah, karena bila medianya kering maka dia akan merontokkan daun-daunnya dan daunnya tidak akan tumbuh ya teman-teman. Oleh karena itu tanaman hias sirih gading sangat cocok sekali diperbanyak atau dengan dipropagation dengan media air terlebih dahulu. Dan apabila akarnya sudah menjuntai atau banyak, baru teman-teman dapat pindahkan di media tanah seperti ini. Dan sebenarnya dengan langsung di media tanah pun tanaman hias sirih gading pun dapat tumbuh juga dengan baik, tapi dengan propagation dengan media air maka akarnya akan cepat banyak dan tentu akan mempercepat pertumbuhan dari tanaman hias sirih gading ini. Dan ketika kita menanam awal tanaman hias sirih gading dengan media air ya teman-teman. Dan yang kedua kita butuhkan ini tempat untuk meletakkan tanaman hias sirih gading ini dengan media air ini. Saya menggunakan pot dari semen ya teman-teman. Ini sebenarnya pot hasil kreasi sendiri nih, hasil bikin dengan cara atau proses pembuatan potnya ini seperti membuat batak ya teman-teman, 1:1, kemudian saya membuat dengan cetakan. Dan ini saya menggunakan pot dari semen dan ini ada botol bekas aqua untuk menyimpan medianya atau menyimpan air di dalam sini teman-teman. Jadi tampilannya akan tetap menarik walaupun tanaman hias ini belum berakar, dan kita dapat meletakkan tanaman hias ini di ruangan ya teman-teman dengan menggunakan pot yang menarik serta tempat yang cantik akan memberikan kesan yang elegan pada tanaman hias yang ini teman-teman, tanaman hias sirih gading ini. Tanaman hias yang murah bila dirawat dengan sangat baik dan ditempatkan dengan tempat yang menarik akan memberikan kesan yang elegan pada tanaman hias itu sendiri. Dan sebaiknya kita buang air terlebih
dahulu. Nah, ini kita menggunakan air biasa ya teman-teman. Kita menggunakan air ini propagation dengan menggunakan air. Nah, tinggal kita masukkan saja tanaman hias sirih gadingnya. Sudah selesai cara kita memperbanyak tanaman hias sirih gading dengan menggunakan media air. Bagaimana? Menurut teman-teman tampilannya sudah, walaupun ini dengan propagation yang sederhana dan cukup mudah dan simpel, tetapi tampilannya cukup menarik. Ini bisa langsung diletakkan di atas meja ya teman-teman. Nah, hasilnya propagation kita pada video kali ini seperti ini teman-teman. Biasanya dia sudah mengeluarkan akar kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, dia sudah mengeluarkan akar dan sudah dapat dipindah ke media tanam seperti ini. Dan ketika sudah dipindahkan ke media tanam, jangan lupa diperhatikan intensitas penyiramannya teman-teman, karena tanaman hias sirih gading atau tanaman hias Epipremnum aureum ini sangat menyukai media tanam yang basah. Dan demikianlah video kita kali ini dan pembahasan kita mengenai cara propagation tanaman hias sirih gading dan mengenal lebih dekat tanaman hias sirih gading serta manfaat yang diberikan dari tanaman hias sirih gading. Jadi bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai, jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, agar channelnya Bro Jay semakin berkembang dan terus memberikan informasi-informasi dan referensi mengenai tanaman hias bagi kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Bro Jay. Salam pecinta tanaman hias. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.